Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang baru ini, di mana kami masih beroleh kesempatan kembali bergumul di dalam firman Tuhan, sehingga kami semakin dibaharui di dalam iman dan dalam wujud nyata perbuatan sikap kami sehari-hari juga menunjukkan iman kami, sehingga kami layak untuk menjadi teladan bagi sekitar kami, khususnya bagi bangsa dan negara ini. Biarlah Roh Kudus-Mu juga menguasai hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sampai demikianlah nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema kepatuhan kepada pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada seseorang yang begitu memperhatikan kita, begitu mengasihi kita, tentu tidaklah sulit bagi kita untuk berbuat baik kepadanya, apalagi patuh terhadap kata-katanya. Tetapi bila sebaliknya, ada orang yang senantiasa menindas kita, menuntut kita, melakukan kewajiban, tapi lupa akan hak-hak kita, tentu akan sulit sekali untuk kita berbuat baik, apalagi patuh terhadapnya. Ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan. Ia kerap kali mengeluh karena atasan atau pimpinannya sering sekali menekannya, sehingga tidak jarang waktu istirahatnya pun berkurang, tidur tidak enak, makan pun tidak bisa dinikmatinya lagi. Maka karena sudah tidak tahan, akhirnya dia mengundurkan diri. Tidak berapa lama setelah dia mengundurkan diri, ia pun mendapat pekerjaan baru. Anehnya, bukannya malah senang, tetapi di dalam mengerjakan pekerjaan barunya, dia malah sering sekali terkenang akan atasan atau pimpinannya yang dulu, yang sering memarah-marahinya. Dia juga tidak merasa nyaman dalam pekerjaan barunya itu. Lalu suatu hari dia tersadar bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinannya itu bukanlah semata-mata karena ia jahat dan bertindak kejam kepadanya, tetapi dirinya sendiri juga memang belum bekerja dengan teratur. Dia juga sadar bahwa dia sering sekali menunda-nunda pekerjaannya, sehingga
pimpinannya itu sering marah-marah. Maka yang harus dia lakukan adalah wajib memperbaiki diri, bukan pilih-pilih pekerjaan atau pilih-pilih pimpinan di mana dia akan mengabdi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah ada pengalaman kita yang serupa dengan pengalaman si pemuda tadi? Ketika kita punya pengalaman dalam melakukan pekerjaan atau kewajiban kita, manakah yang terlebih dahulu kita tekankan? Melakukan kewajiban dahulu atau menuntut hak kita? Bagaimana sikap kita akan hak dan kewajiban kita? Dan bagaimana seharusnya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang anak ataupun orang tua, sebagai murid ataupun pengajar, bahkan sebagai warga negara maupun sebagai pimpinan, pejabat pemerintah? Adakah kita telah menjalankan kewajiban kita dan beroleh hak-hak kita? Atau jangan-jangan kita hanya menuntut hak tapi lupa menjalankan kewajiban kita? Firman Tuhan hari ini akan menuntun kita bagaimana seharusnya kita bersikap atas hak dan kewajiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika orang Kristen mula-mula ketika itu banyak mengalami penindasan. Orang Kristen ketika itu banyak dianiaya, bahkan dibunuh. Siapakah yang menjadi pelaku ataupun yang memperlakukan mereka seperti itu? Ternyata bukan hanya pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang notabene menganggap mereka sudah sesat, tetapi juga oleh pemerintahan Romawi yang ketika itu berkuasa di atas orang-orang Yahudi. Kaisar Roma bahkan sengaja membakar kota Roma lalu menuduh orang-orang Kristen sebagai pelakunya. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Kristen semakin dibenci, semakin dikejar-kejar, ditangkap dan dipenjarakan. Namun menarik sekali, di tengah konteks yang demikian, Rasul Paulus malah mengajak orang-orang Kristen untuk takluklah kepada pemerintah. Takluklah kepada pemerintah. Kata takluk di sini di dalam bahasa Yunani memakai kata hupotasso. Hupotasso artinya tunduklah, rendahkan dirimu. Kata ini biasa ditujukan kepada budak terhadap tuannya. Bisa kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 18. Ini adalah perintah kepada hamba untuk tunduk, merendahkan diri terhadap tuannya. Lalu mengapa Rasul Paulus memberi nasihat ini padahal dia tahu orang-orang Kristen ketika itu ditekan dan dianiaya oleh pemerintah Roma? Bahkan Rasul Paulus menuntut mereka untuk berbuat baik, membayar pajak, membayar cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, dan menghormati pemerintah. Rasul Paulus di sini memposisikan pemerintah itu sebagai hamba Allah, ayat 4. Ia juga menempatkan pemerintah itu sebagai pelayan-pelayan Allah. Karena di ayat yang pertama ia katakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah adalah wakil dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus menempatkan pemerintah itu sebagai alat Tuhan untuk menjaga rakyatnya, menjaga ketertiban dan keteraturan sebagaimana Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan teratur demi kehidupan manusia. Dan Rasul Paulus juga menekankan pemerintah adalah pelayan-pelayan Allah, yang artinya perpanjangan tangan Allah yang mengabdikan dirinya untuk melakukan perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu orang-orang Kristen diajak untuk tunduk dan hormat kepada pemerintah. Melalui nas ini
ternyata kita sedang diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lupa bahwa hormat dan tunduk kepada Allah harus juga diwujudkan dalam sikap hormat dan tunduk kepada pemerintah. Sebab apa? Sebab pemerintah adalah wakil Allah atau hamba-hamba Allah di dunia. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju akan nasihat dan ajakan Rasul Paulus ini. Tapi Rasul Paulus dalam hal ini hendak mengingatkan orang-orang Kristen yang ketika itu hidup beriman, percaya Kristus, bahwa dengan hidup beriman menjadi pengikut Kristus bukan berarti bebas dari segala aturan pemerintah. Memang orang-orang Kristen ketika itu melawan ketika diperintahkan untuk menyembah kaisar, karena yang layak untuk disembah hanyalah Tuhan Allah. Benar sampai di situ. Tetapi ada juga orang-orang Kristen yang ketika itu anti pemerintah, sehingga membayar pajak pun tidak mau. Padahal Tuhan Yesus sendiri memerintahkan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 17 sampai 21. Di mana ketika itu banyak orang Yahudi yang bertanya-tanya, mencobai Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Artinya apa? Rasul Paulus dalam hal ini mengajak orang-orang Kristen untuk menunjukkan inilah bedanya orang yang beriman dengan yang tidak. Orang yang beriman bukanlah pemberontak, tetapi orang-orang yang menjalankan kewajibannya. Bukan menjadi perusuh di suatu negara, tetapi menjadi pembawa damai dan berkat. Karena orang-orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah dihukum. Yang menjalankan kewajibannya akan beroleh pujian, sebagaimana dikatakan di ayat yang ketiga. Jadi ajakan Rasul Paulus ini kepada orang-orang Kristen ketika itu, yang telah diperkenalkan dengan ajaran kasih, ya. Kalau kita baca dari pasal 12 ayat 19 sampai 21, di sini dibahas tentang nasihat hidup dalam kasih. Wujud nyata hidup dalam kasih adalah tunduk kepada pemerintah, itu salah satu wujud nyatanya. Maka patuhlah pada pemerintah. Wujud nyata akan kasih dengan kepatuhan kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil hamba-hamba dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa tunduk kepada pemerintah itu memerlukan pengorbanan. Tunduk kepada pemerintah bukan sekedar di bibir saja, ya aku tunduk, tetapi diwujud nyatakan dalam sikap yang sehari-hari, sikap yang benar, menjalankan kewajiban, membayarkan pajak. Sudahkah kita membayar pajak kita? Lalu melakukan apa yang baik, tanda bahwa kita menghormati pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa sebenarnya kita membayar pajak? Dulu hingga sekarang selalu ada pajak. Karena ternyata pajak itu adalah sumber pendapatan negara yang dipakai untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara. Dipakai juga untuk pembangunan fasilitas, baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Itu idealnya. Nah, kalau kita sudah menjalankan tugas-tugas kita, yaitu kewajiban yang satu ini, barulah kita berhak menuntut kenapa jalan menuju kampung halaman kita rusak. Kenapa fasilitas kesehatan di desa kita tidak baik. Baru kita boleh menuntut kalau sudah menjalankan kewajiban. Jangan sebaliknya. Kita banyak menuntut tetapi kewajiban kita pun kita tidak penuhi. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus ini
juga sebagai autokritik kepada pemerintah. Ya. Sebagai autokritik artinya apa? Posisi pemerintah yang disamakan Paulus dengan hamba Allah, pelayan-pelayan Allah, diakones. Ya. Itu sekaligus juga mengingatkan pemerintah. Siapa dia? Di mana posisinya? Agar perbuatan dan tindakannya juga harus sesuai dengan posisi yang ditempatkan Paulus. Layaklah disebut sebagai hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Allah. Jadi dalam hal ini pelayan Allah bukan hanya imam, bukan hanya pendeta, diaken, dan penatua. Pemerintah juga adalah wakil dari Allah, pelayan-pelayan dari Allah yang harusnya menjaga rakyat dan bekerja untuk ketertiban. Maka kalau ada dari kita saat ini yang sedang diberikan kepercayaan, punya kedudukan di pemerintahan, baik di daerah-daerah, di desa-desa, di kabupaten, di kota madya, maupun tingkat-tingkat provinsi, sampai ke tingkat pusat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah posisi saudara untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagai pelayan Allah. Jadilah hamba-hamba Allah yang telah diberi mandat untuk melakukan pekerjaan yang benar, pekerjaan yang baik. Hamba-hamba Allah atau pemerintah itu diberikan mandat supaya dia berhak membalaskan murka Allah bagi orang-orang yang jahat, sebagaimana yang dikatakan di ayat 4. Ya. Pemerintah punya hak menghukum, tetapi bila seorang pemerintah, seorang pemimpin tidak menghidupi tugasnya sebagai pelayan-pelayan Allah, dia juga harus berhati-hati. Karena murka Allah selalu ditujukan kepada orang yang berbuat jahat. Jadi nasihat ini juga autokritik kepada pemerintah, supaya dia ingat posisinya dan tugas-tugasnya. Maka mari saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita sebagai orang beriman dalam berbangsa dan bernegara tentu harusnya berbeda dari orang-orang yang lain. Ingat perintah Allah kepada bangsa Israel sewaktu mereka di pembuangan. Katanya, usahakanlah kesejahteraan kota-kota kemana engkau aku buang. Dan berdoalah, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya apa? Kita diajak untuk berperan di tempat kita, di negara kita ini. Kita punya peranan yang penting. Sebagai warga negara, kita perlu untuk bekerja mengusahakan kesejahteraan negara kita dengan cara bekerja dengan baik, mau berperan untuk memajukan negara ini, berperan baik dalam lingkungan-lingkungan kita, dan juga berdoa. Gereja harusnya berdoa senantiasa untuk negara ini, untuk pemerintahan, agar Roh Kudus bekerja melalui pemerintahan. Ingat bagaimana Daniel, meskipun di dalam pembuangan, ia menjadi orang yang sangat dikasihi dan juga sangat menjadi kepercayaan Raja Darius. Sehingga ketika dia dibuang ke dalam gua singa akibat jebakan dari orang-orang yang telah membencinya, yang juga adalah karena aturan yang dibuat oleh raja sendiri, ternyata Daniel tidak marah kepada raja. Dia tidak mengutuk raja. Dia bahkan mengucapkan kata-kata berkat untuk raja. Ketika pagi-pagi sekali raja menjemput dia dari gua singa, melihat bagaimana keadaan Daniel. Selamatkah dia dari singa-singa itu? Itu bisa kita baca dalam Daniel 6 ayat 19 sampai 28. Dan melalui Daniel lah raja itu mengenal Allah. Maka hendaknya kita pun demikian. Hendaklah kita sebagai orang-orang beriman memperlihatkan, menjadi contoh bagi bangsa ini, supaya tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Melihat bedanya orang yang beriman dalam menjalankan kewajiban dan dalam bersikap menuntut hak-haknya sebagai warga negara. Nah,
kerjakanlah bagian kita. Itu yang terlebih dahulu. Kerjakanlah bagian kita. Bekerja dengan jujur, membayar pajak, menyekolahkan anak-anak kita, supaya generasi-generasi bangsa ini semakin pintar, mencari cikal bakal pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Dan janganlah alergi berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah dimanapun kita saat ini berada maupun bekerja. Mari ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan kita, di dalam kegiatan bermasyarakat. Gereja harusnya hidup menjadi berkat bagi bangsa ini. Jangan eksklusif atau berkembang untuk dirinya sendiri, sibuk membangun gedung gereja, tetapi lupa bahwa kehadiran gereja haruslah menjadi garam dan terang yang sangat-sangat berguna bagi negara ini. Maka marilah hidup menjadi berkat, dan biarlah dunia ini tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami kembali akan apa yang menjadi tugas kami sebagai orang yang beriman. Hendaklah kami dimampukan melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi dunia ini, bagi negara ini, sehingga kehadiran gereja Tuhan menjadi garam dan terang. Sejahtera kota ini, sejahtera bangsa ini, karena itu kami pun ikut sejahtera. Ajar kami untuk bisa mengusahakan kesejahteraan bangsa negara ini Tuhan, sehingga Bapa melalui kehidupan bangsa dan negara ini, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.